Shalom Bapak Ibu dan Saudara, Tentrem Rahayu, segenap majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Wangsi dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu Palem Arum. Untuk petugas kolektan, tim anak 1, adik Evelyn, adik Jovita, adik Fiona. Warta Jumat Minggu 13 April 2025. Warta jemaat yang pertama. Dalam ibadah hari ini, jemaat membawa daun palem sebagai simbol memuliakan Tuhan dalam Minggu Palem Arum. Dan setelah ibadah selesai, dipersilahkan daun palem arum Bapak Ibu untuk dikumpulkan kepada gereja melalui majelis, di mana daun palem ini akan disimpan dan dikeringkan untuk menjadi abu dalam ibadah Rabu Abu tahun depan di tahun 2026. Terima kasih, Tuhan memberkati. Warta jemaat yang kedua, ibadah Kamis Putih GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 April 2025 pukul 17 atau 5 sore tempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Penatua Yosua Ivan Pradana dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Kamis Putih. Dan pada ibadah ini juga akan dilayani pembasuhan kaki serta pencamisan perjamuan kudus. Dimohon bagi warga jemaat yang hadir dalam ibadah Kamis Putih ini untuk memakai dress code warna putih atau terang. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta jemaat yang ketiga, ibadah Jumat Agung dan perjamuan kudus GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 April 2025 pukul 9 pagi bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Wangsi dan majelis jemaat. Dimohon bagi warga jemaat yang hadir dalam ibadah Jumat Agung ini untuk memakai dress code warna hitam atau gelap. Dalam ibadah ini juga akan ada persembahan khusus mirunggan perjamuan kudus. Untuk amplop persembahan perjamuan kudus bisa diambil di meja amplop. Mohon dukungan doa dan kehadiran dari seluruh warga jemaat. Warta jemaat yang keempat, ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025 pukul 17 atau 5 sore bertempat di gedung gereja. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Penatua Dwi Rianto dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Sabtu Sunyi. Untuk dress code bebas dan sopan. Mohon dukungan, doa, partisipasi, dan kehadiran dari seluruh warga jemaat.
Waktu Jumat yang kelima, ibadah Minggu 20 April 2025, Minggu Paskah, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Sudiono dengan menggunakan liturgi khusus ibadah Minggu Paskah. Petugas kolektan, tim anak 2, adik Ayu, adik Puspa, adik Darren, adik Dimas. Song leader, tim song leader 4, Saudara Cornelius Gideon, Ibu Sriwigati, dan Ibu Marjuki. Penerima tamu, tim penerima tamu 13, Ibu Sarini, Ibu Juman, dan Ibu Andini. Multimedia dan sound, Saudara Herli, Saudara David Bimo, dan FB Online Bapak Tersianto. Waktu Jumat yang ke-6, ibadah PA dan anjang sana jemaat akan dilaksanakan pada hari Rabu 23 April 2025 pukul 17 atau 5 sore, tempat keluarga Bapak Widyoko, pemimpin PA Ibu Pendeta Juniana Wangsi, pujian dan doa Ibu Diaken Sri Martini. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan dukungan doanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan masuk saat teduh. Kita akan masuk dalam ibadah Minggu Palem Arum. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih dan setia, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan kepada kami hingga saat ini. Kami boleh bersama-sama hadir di tempat ini ya Bapa. Kami akan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan sabda firman. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu akan masuk dalam ibadah Palem Arum, di mana kami boleh bersuka cita bersama dengan Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, di mana kami boleh bersorak-sorai, di mana kami boleh berdekat-dekat karena kasih setia Tuhan yang sungguh besar kepada kami. Bapa yang di surga, kami juga mohon penyertaan-Mu. Kiranya Tuhan menyertai Ibu Pendeta Juniana Wangsi yang akan melayani jalan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus, memberikan roh hikmat, sehingga Ibu Pendeta Juniana Wangsi boleh melayani kami dengan setulus hati. Demikian juga seluruh Bapak Ibu Majelis dan semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan ini, dari tim musik, multimedia, song leader, dan petugas kolektor. Kiranya Tuhan juga memberkati kami, supaya kami pun boleh melayani Tuhan dengan ketulusan hati kami. Ya Bapa yang di surga, ampunilah segala dosa-dosa kami serta kesalahan kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada-Mu, kiranya Engkau juga memfokuskan kami, hati kami, dan pikiran kami, supaya kami boleh bersukacita bersama-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, ibadah Minggu Palem Arum dari awal pertengahan sampai akhir nanti hanya kami serahkan ke dalam pimpinan serta tuntunan tangan kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
sebagai tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah, kita menyatakan melalui ibadah Minggu Palma pada hari ini. Mari bersama memuji dengan litani berbalasan dari Zakaria 9 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang membawa palung harum bisa diangkat ya, kami sama-sama dibaca. Bersoraklah dengan nyanyi, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai bebannya muda. Kita naikkan pujian syukur dengan memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 91. Bapak Ibu yang membawa palu bisa dilambai-lambaikan palunya sambil memuji. Kita masuki ibadah Minggu Palma ini dengan pengakuan bahwa penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang tetap setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem mencerminkan nubuatan Zakaria akan Mesias bagi Israel. Kehadirannya dengan gegap gempita justru menimbulkan dilema. Mengapa? Karena kita tidak betul-betul tahu
Apakah sambutan yang diberikan bagi Tuhan Yesus itu muncul dari ketulusan hati, ataukah hanya untuk menyenangkan diri? Pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa Yerusalem menjadi kota yang menyambut Mesias. Namun apakah Mesias benar-benar bertahta dalam diri orang-orang seisi kota Yerusalem? Bukankah kita sejatinya dipanggil untuk memuliakan Dia? Kehadirannya menjadi dambaan. Kehadirannya juga menjadi hal yang menyingkap hasrat-hasrat tersembunyi dalam pengharapan mesianik. Saat ini perenungan Minggu Palma mengundang kita melihat dan merenungkan apakah Kristus yang hadirnya sedang kita rayakan ini betul-betul kita sambut untuk melakukan kehendak Allah, atau kita menyambutnya agar Ia melakukan hal-hal yang sejatinya kita inginkan. Mari dengan tulus dan dengan sepenuh hati kita nyatakan penyesalan serta pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama dengan menyanyikan PKC 41 ayat 1 sampai 3.
diajak untuk bangkit berdiri. Karena belas kasihnya yang tidak terbatas, ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umatnya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karyanya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah sabda Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karenanya, jangan sia-siakan bahkan ragukan pengorbanannya bagi kita. Tetaplah setia sampai kita kembali ke hadirat-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang Tuhan Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. dan dalam keadaan sebagai manusia, Dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, Supaya dalam nama Yesus bertemu
segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita sambut firman Tuhan dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami hendak membaca, mendengar, dan melakukan firman-Mu di Minggu Palem Arum ini. Berkenanlah Tuhan menolong kami, supaya kami sungguh dapat berbicara, mendengar, dan melakukan firman-Mu. Sertailah kami dan tolonglah kami, urapi kami setiap pribadi dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu memaknai dengan benar apa yang menjadi kehendak-Mu. Demikian kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Kami berdoa dan memohon di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Pembacaan nats firman Tuhan terambil di dalam Yohanes Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah menyawat engkau."
Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya dan melakukannya dengan penuh syukur dan sukacita. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Shalom. Senang bahwa Palem tahu hari ini hari apa? Hari Palem Arum. Minggu Palem Arum adalah minggu yang senantiasa mempersiapkan setiap umat. Dan pada waktu itu di awal tradisi melambaikan palem adalah untuk menyambut raja yang membawa damai. Dan Yesus Kristus adalah raja damai itu sendiri. Dan kita akan belajar kedatangan Yesus pada waktu itu disambut sebagai raja damai, tetapi dimaknai yang berbeda. Sama seperti kita menyambut Kristus, tetapi sering kita tidak melakukan dengan baik untuk memperlakukan pada masanya, di mana Tuhan punya kehendak atas hidup kita. Oleh karena itu, mari kita belajar di Minggu Palem Arum ini, Raja Damai yang akan menderita. Minggu Palma atau Minggu Palem Arum adalah Minggu Suci. Jadi kita akan memasuki Minggu Suci. Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, Paskah. Hari ini kita memaknai menyambut Sang Kristus yang akan menderita. Hari Minggu sebelum Paskah adalah Minggu Palem Arum. Diajak untuk memperingati masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem menjelang penyalibannya. Dengan naik keledai, Yesus disambut oleh rakyat yang menghamparkan pakaiannya di jalan dan daun-daun palma di depannya. Dan hal ini dilakukan sebagai perayaan kedatangan Raja Damai. Dengan merayakan Palem Arum ini kita memaknai sebagai tanda kesiapan umat untuk menyambut Sang Raja Damai. Bapak Ibu sudah siap menyambut Sang Kristus yang akan disalibkan? Yang akan disalibkan dan mati? Siap? Siap? Siap dong. Sedih tapi harus mengatakan siap. Hah? Tidak siap? Harus siap. Mau tidak mau, suka tidak suka, kalender gerejawi mengajarkan kita untuk menyambut Kristus. Liturgi yang disusun dengan baik akan mengajak kepada kita memaknai Palem Arum ini. Jemaat kekasih Tuhan, apa yang terjadi dalam kisah di Lukas 19 khususnya ayat 28 sampai 40. Ini adalah peristiwa yang membahagiakan bagi para murid. Nah, ini juga menjadi bagian dari Bapak Ibu dan Saudara dan saya, karena kita seperti murid-murid Tuhan Yesus. Hari ini Sang Guru yang setiap hari bersama-sama dengan mereka dalam peristiwa ini akan masuk ke Yerusalem dan mendadak dianggap sebagai pribadi yang istimewa. Mendadak orang banyak yang sedang yang berada di Yerusalem itu menyambut kedatangan Yesus sebagai kedatangan Sang Mesias bagi mereka. Hal ini sesuai dengan nubuat Nabi Zakaria. Ya, kalau kita mau baca di Zakaria 9 ayat yang ke-9, bahwa akan ada seruan untuk bersorak-sorai dan memuji Tuhan dalam menyambut kehadiran Sang Raja yang adil dan jaya serta lemah lembut dengan mengendarai seekor keledai muda. Nubuat Perjanjian Lama. Orang-orang melihat bahwa Yesus yang naik keledai muda itu, dialah yang mereka nantikan menurut pikiran masyarakat pada waktu itu. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu dan Saudara betapa sukacitanya mereka.
punya guru yang luar biasa disambut begitu meriah. Karena mereka murid-murid Yesus jadi tahu bahwa gurunya lah yang akan membawa damai sejahtera. Gurunya lah yang akan menjadi Mesias. Dan sekarang nampak bagaimana mereka tidak bahagia, karena mereka saat itu dijajah oleh bangsa Romawi. Ada harapan yang semakin nyata akan perbedaan dalam hidup mereka jika nantinya benar guru mereka adalah sang pembawa damai. Kerinduan mereka untuk lepas dari belenggu kekuasaan Romawi pada waktu itu tentu bukan saja muncul pada saat peristiwa tersebut. Jadi sebelum Yesus masuk ke Yerusalem, orang-orang pada waktu itu, orang Israel pada waktu itu merasa, atau orang Yahudi bersama-sama dengan pergumulan mereka, bahwa mereka ada dalam penjajahan Romawi. Nah, apa yang digambarkan dalam peristiwa sambutan Yesus ke Yerusalem ini, itu bukan pada saat itu saja, bukan mendadak menyambut sang Raja Damai, tetapi sebelumnya mereka ada kerinduan yang amat besar dan cukup lama. Mereka berharap akan hadirnya sosok sang pembebas yang disebut dengan Mesias. Setelah diidentifikasi, ya mereka mengidentifikasi tanda-tanda Mesias itu bagi mereka ternyata cocok diperuntukkan bagi Tuhan Yesus. Mereka telah menyaksikan sendiri bagaimana berbagai mujizat itu dilakukannya, dan juga perbuatan-perbuatan lain yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Cocok nih kalau jadi sang Mesias. Lalu orang banyak itu bisa menyimpulkan bahwa semua perbuatan yang penuh kuasa itu hanyalah mampu dilakukan oleh seseorang yang mereka sebut sebagai Mesias. Disitulah palem arum disambutnya, jubah mereka dilepas untuk menjadi alas perjalanan sang Raja Damai. Mereka melakukan dengan penuh sukacita pada hari Minggu itu. Ibu, bapak, dan saudara, meskipun demikian, pemahaman mereka tentang Mesias itu hanya sebatas pribadi masing-masing manusia yang memiliki daya kekuatan lebih hanya secara jasmani dan duniawi. Dan ini menjadi nyata saat mereka sangat berharap bahwa Tuhan Yesus, mereka sangat berharap bahwa Tuhan Yesus akan mampu mengadakan karya mujizat itu disambut dengan perarakan yang meriah di sepanjang saat masuk ke Yerusalem. Sang Mesias itu diharapkan akan mampu melepaskan mereka secara politis dari kuasa penjajahan Romawi, serta mengembalikan kejayaan Israel seperti pada masa Daud. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, pelajaran yang baik yang kita dapatkan pada Paskah tahun ini. Bapak Ibu menyambut begitu meriah nantinya, dan hari ini Bapak Ibu menyambut Yesus yang ke Yerusalem untuk mati, menderita kayu salib. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, tentu kita sering kecewa. Sering apa yang kita inginkan, yang kita harapkan menimbulkan kekecewaan, membuat kita menjadi marah dan membenci dengan keinginan-keinginan dan harapan-harapan yang tidak terjadi. Dan ini terjadi bagi para penduduk atau masyarakat di Yerusalem pada waktu itu. Mereka menyaksikan bahwa Yesus melakukan banyak mujizat. Apa yang dilakukan Yesus? Banyak kuasa yang menunjukkan bahwa Dialah yang akan menyelamatkan Israel dari penjajahan Romawi.
keterbatasan pemikiran masyarakat waktu itu juga menjadi bagian pembelajaran kita pada saat sekarang ini. Tahun-tahun yang akan datang akan mengajak kita juga dalam situasi politik, situasi dunia yang semakin tertantang. 10 tahun yang lalu kita pernah mendengar bahwa nanti akan ada perang dagang, dan itu diramalkan, dan sekarang sudah mulai. Perang dagang itu mempengaruhi akan munculnya satu usaha setiap negara untuk menghidupi rakyatnya. Yang diharapkan adalah keadilan, damai sejahtera, dan kemampuan macam apa yang kita pikirkan. Semuanya itu menjadi beban dari setiap kehidupan di berbagai bangsa di dunia ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa belajar bahwa pemikiran manusia yang hanya terbatas untuk keinginan pribadi, keinginan kelompok, keinginan duniawi akan jauh dan akan menimbulkan kekecewaan manakala apa yang kita pikirkan untuk mendapatkan pertolongan atau bantuan ternyata tidak sesuai. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, orang banyak yang menyambut Yesus dengan menghamparkan bajunya di sepanjang jalan menuju Yerusalem. Itu menunjukkan sudah adanya pemahaman mereka tentang siapa Mesias dan tentang tanda-tanda bagaimana hal itu tergenapi, sehingga apa yang mereka lakukan menjadi hal yang sudah semestinya dilakukan. Kehadiran Sang Mesias tentunya harus disambut dengan gembira, dengan sorak-sorai. Peristiwa seminggu sebelum Paskah waktu itu menjadi hal yang berbeda. Hal tersebut sekaligus menjadi penyambutan kedatangan Sang Pembebas bagi Israel. Namun demikian mereka tidak memahami arti sesungguhnya dari kedatangan Sang Mesias. Benar bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Mesias, ya. Dia adalah Sang Pembebas, benar. Namun kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias bukan menjadi pembebas atau pemimpin mereka secara politik, secara duniawi. Tidak. Dia lebih dari itu. Yesus yang turun ke Yerusalem adalah pembebas Mesias yang lebih dari apa yang dipikirkan oleh penduduk waktu itu. Dia adalah pembebas dari belenggu dosa. Melalui karya pembebasannya, manusia bisa lepas dari maut yang adalah upah dosa dan menerima kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Sang Pembebas itu juga tidak hanya menyelamatkan bangsa Israel, tetapi Ia datang untuk menyelamatkan semua orang. Jadi peranan Tuhan Yesus sebagai Mesias lebih luas dari sekadar membebaskan bangsa Israel dari kuasa Romawi. Jemaat yang mengasihi Tuhan Yesus menyambut kehadiran Mesias dengan melakukan sesuatu, bahkan memberikan apa yang berharga, seperti halnya baju yang dihamparkan oleh orang banyak tadi, memberikan keledai untuk tumpangannya, tentu tidak salah. Namun yang lebih penting bagi kita adalah harus memiliki pemahaman yang benar tentang siapakah Sang Mesias itu. Jangan sampai kita salah pengertian seperti orang banyak waktu itu mengeluh-elukan Tuhan Yesus saat memasuki Yerusalem. Tapi keinginannya sangat berbeda. Bagi orang banyak, kehadiran Tuhan Yesus ke Yerusalem adalah untuk mengesahkan
adalah Mesias yang memiliki kekuasaan dan kepemimpinan secara politik atas Israel waktu itu. Tapi kita harus bersyukur bahwa peristiwa itu bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan momennya pas. Momen pada waktu itu di Palem Arum sebenarnya sudah sering terjadi Minggu Palem atau Hari Palem, di mana menyambut sang raja. Tetapi Raja Damai itu dinubuatkan oleh Nabi Zakaria. Dan saat itu momen yang pas, 1 minggu dalam peristiwa Minggu Suci, Yesus ada dalam kitab suci. Sama seperti yang dikatakan pada firman Tuhan, yaitu saat menjelang Paskah, yang mana Yerusalem dipenuhi oleh orang-orang Israel dari mana-mana. Nah, padahal dia datang ke Yerusalem untuk memulai saat kesengsaraannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika akhirnya orang banyak itu juga yang menantikan akan berseru kemudian, salibkan dia, kepada Tuhan Yesus. Hal itu terjadi karena kekecewaan mereka terhadap Tuhan Yesus yang ternyata tidak menunjukkan perlawanan dan kuasanya saat ditangkap. Orang banyak itu ternyata kecewa dan merasa terkecoh oleh pemahaman mereka tentang kemesiasan Yesus. Lah, kok kayak gitu? Kupikir Yesus Mesias yang akan melawan Romawi supaya Israel bisa kembali seperti pada masa Daud. Pemahaman mereka ternyata tidak pas, salah. Sehingga apa yang sebelumnya telah mereka berikan, di mana mereka menggelar baju, dihamparkan ke jalan, berikannya keledai muda, disambutnya dengan palem, kemudian menjadi tidak berarti lagi. Orang banyak itu melihat sosok Mesias menurut ukuran manusia atau duniawi. Padahal kemesiasan Yesus justru lebih bermakna rohani, yaitu sebagai pembebasan dari belenggu dosa. Jatuh mereka kepada kemesiasan Tuhan Yesus, bertepuk sebelah tangan. Mari kita memaknai peristiwa Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem ini juga sebagai sarana kita merenungkan kembali keinginan atau harapan akan datangnya Sang Penolong bagi kita. Apakah kita semua seperti banyak orang pada waktu itu yang memiliki keinginan-keinginan hanya sebatas jasmani atau duniawi saja, menginginkan Yesus menjadi juru selamat untuk kepentingan, keinginan dari kita saja? Jika itu yang terjadi, pastilah kita akan seperti mereka, kecewa, tidak cocok. Yesus datang justru untuk menjalani kesengsaraan demi penebusan dosa-dosa kita. Inilah yang membuat kita menjadi kuat, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam menjalani kehidupan sampai hari ini bersama-sama. Bagi kita yang sedang mengalami kesengsaraan, menghadapi masalah besar yang membuat hidup menderita, sakit tidak kunjung sembuh, dan lain-lain, masa ke depan tidak akan menjadi lebih mudah. Tetapi kita akan menjadi lebih kuat jika kita berjalan bersama-sama dalam penderitaan Kristus. Karena apa? Disiplin dalam rohani kita akan dibangkitkan untuk mendapatkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita dapatkan. Dan semuanya itu sudah disediakan
Tuhan Yesus memberikan teladan untuk tidak takut menghadapinya. Hari ini Palma Arum Bapak Ibu, dan hari ini juga kita menyambut Yesus. Penderitaan Yesus yang Bapak Ibu teladankan. Hidup seperti Kristus, rela untuk mengasihi seperti Kristus, rela untuk memberi seperti Kristus, berkorban seperti Kristus. Dan saatnya minggu ini kita benar-benar menghayati yang sebenarnya. Benarkah Kristus akan menyelamatkan kita? Tuhan Yesus tidak mundur menjalani kesengsaraannya. Bapak Ibu juga tidak boleh mundur dalam mengalami penderitaan. Mari, jangan lagi kita berpikir duniawi, berpikir politik, melainkan kita pasrahkan bahwa Allah yang punya rencana dalam kehidupan kita untuk kita semuanya itu. Kita dikuatkan, kita semakin setia dalam menjalani hidup ini dengan merenungkan peristiwa-peristiwa kesengsaraan Tuhan Yesus. Karena dengan kesengsaraan Tuhan Yesus, penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kebangkitannya justru membuat Bapak Ibu Saudara dan saya seperti Kristus akan memberikan dampak damai sejahtera. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong setiap orang yang senantiasa berseru Hosana, Hosana, dan dengan tulus menyatakan sukacitanya. Berikan jalan bagi Yesus tinggal di dalam hati kita, dan kita melakukan yang baik, yang benar, yang berkenan bagi Allah, berkenan bagi sesama. Tetap mengasihi seperti Kristus, tetap mengampuni seperti Kristus, dan tetap rela berkorban seperti Kristus. Amin. Mari kita masuk saat teduh. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Selagi Tuhan memberi kehidupan, masih banyak harapan dan kesempatan untuk kami bertobat dan melakukan perubahan-perubahan untuk kehidupan ini menjadi lebih baik. Berikan kepada kami hikmat agar kami dipulihkan dalam pemikiran kami. Jauhkan kami dari kejahatan yang menghancurkan dan melemahkan. Jauhkan kami dari hasutan-hasutan yang membawa kami ke arah kekecewaan. Ajarkanlah kami untuk memasuki Minggu Palem ini menyambut Sang Damai, Sang Penolong yang menguatkan dan memberikan setiap orang pengharapan untuk mewujudkan datangnya damai sejahtera. Terima kasih untuk firman-Mu, dan kami berserah Tuhan akan menyertai kami di Minggu Suci ini. Dengan demikian kami boleh bersorak-sorai Hosana, Hosana bagi kemuliaan Tuhan Yesus, Sang Raja Damai yang membawa keadilan dan kebenaran. Pulihkan kami dan jagalah hati dan pikiran kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, perkenankanlah kami juga untuk berdoa untuk syafaat pada saat ini. Dengan hati yang penuh dengan syukur, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang di dalam sakit dan juga dalam pengharapan. Tolonglah ya Tuhan, kami serahkan Ibu Sutrimah yang sekarang bersama-sama dengan saudara-saudara kami di panti jompo. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai agar Bu Sutrimah juga menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan di masa tuanya. Kami berdoa untuk dua orang saudara kami yang terkasih yang berbaring di rumah sakit, Bapak Karmanto yang anfal untuk satu penyakitnya. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan, dan mampukan kami untuk terus mendoakan keluarganya dan juga Bapak Karmanto agar segera mereka mendapatkan kekuatan dan Tuhan beri kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Purwaningsih yang pada saat ini juga berbaring sakit Tuhan oleh karena jantung. Kami mohon Tuhan menjamah agar setiap pembuluh darah yang ada di dalam tubuhnya Tuhan beri kelancaran supaya
Bu Purwaningsih juga segera sembuh, pulih, dan tetap memuji nama Tuhan. Berkati keluarganya, cukupkan apa yang diperlukan, sehingga keluarga Ibu Purwaningsih juga boleh terus dalam kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur juga untuk keluarga Bapak Murtowo Edi, di mana Ibu Ati sudah Tuhan beri kesembuhan, pemulihan. Kiranya Tuhan terus menjamah, memberikan kekuatan baru, sehingga benar-benar kesembuhan itu memulihkan dalam setiap kehidupannya. Bu Ati disembuhkan, sehat, dan melakukan karya-karya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sri Mulyani, ya Tuhan. Kami serahkan pribadi ini untuk mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan beri kesembuhan, Tuhan beri kekuatan dalam hidupnya, agar di dalam sakitnya juga masih terus berpegang dan berpengharapan kepada Tuhan. Berkati keluarganya, cukupkan apa yang diperlukannya, sehingga mereka terus mengucap syukur dalam setiap hal dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk Bapak Yubianto yang sakit untuk berapa lama. Tuhan sertai, Tuhan berkati keluarga ini. Pak Yubianto boleh dalam sakitnya masih terus dalam doa. Penyertaan Tuhan senantiasa dalam keluarganya juga berkecukupan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, agar Bapak Yubianto juga tetap menjadi berkat bagi keluarga dan setiap orang yang ada di dalamnya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan senantiasa yang telah menyertai kami juga bersama-sama sidang jemaat di GKJTU Jemaat Bendosari. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk anak-anak yang telah Tuhan berikan kepada keluarga-keluarga dan di dalam gereja pelayanan sekolah minggu. Tuhan berkati guru-guru sekolah minggu, Tuhan berkati anak-anak kami sehat, dan Tuhan juga menolong dalam pertumbuhannya. Mereka dapat tumbuh dalam cinta kasih dalam keluarga, oleh karena orang tua dan setiap orang pribadi yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan disayang oleh Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, berdoa untuk sekolah mereka, baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA atau tingkat lanjut, di akademi maupun di universitas. Berkatilah mereka semua dalam kehidupan mereka. Jadikanlah anak-anak ini masa depan gereja kami. Mereka pandai berhikmat, dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh pimpin dan sertai. Program-program yang ada di gereja dapat mendukung dalam pertumbuhan iman. Kami juga menyerahkan dalam studi mereka dapat menjadi murid yang cerdas, mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas studinya, sehingga mereka dapat menyelesaikan dengan baik dan menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan juga negara. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi dewasa jemaat Tuhan dalam program-program dan kegiatan gereja maupun dalam karya mereka di dalam masyarakat. Tuhan berkati, Tuhan sertai persekutuan-persekutuan yang ada, baik oleh wanita, jemaat dewasa, lansia, apapun yang boleh kami lakukan. Biarlah Tuhan sendiri akan menolong dan meneguhkan agar iman kami terus bertumbuh dan kami boleh menjadi berkat bagi pertumbuhan gereja Tuhan, pertumbuhan dalam keluarga. Olahkanlah pikiran dan hati kami untuk tertuju hanya untuk keselamatan yang telah Tuhan sediakan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan dalam pergumulan kami pada saat-saat ini. Untuk Bapak Ibu Majelis dan kami hamba-Mu, kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai kami, memiliki waktu dan kesempatan menjernihkan setiap hati dan pikiran kami untuk tertuju hanya untuk kemuliaan Tuhan dalam mengolah, menata, dan melayani gereja-Mu. Limpahkanlah hikmat-Mu dan mampukan kami untuk melihat kebenaran-kebenaran yang harus kami nyatakan sesuai dengan apa yang telah Tuhan tetapkan, agar kami semakin bertanggung jawab, menjadi teladan bagi umat-Mu di GKJTU Bendosari, menjadi bagian orang-orang Kristen yang baik, yang benar, berlaku adil, dan mewujudkan segala cinta kasih yang telah Tuhan ajarkan selama ini.
untuk kami bagikan menjadi teladan dalam kehidupan kami sekarang dan waktu-waktu yang akan datang. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Segala rancangan-rancangan yang baik, yang benar, yang berkenan bagi Tuhan, kiranya Engkau sendiri akan membukakan jalan. Tuhan mencurahkan tingkat-tingkat berkat Tuhan, agar kami juga dapat melayani gereja-Mu ini dengan baik. Pada warga jemaat yang sakit, yang berkebutuhan, semuanya dapat terlayani dengan baik. Tuhan memberkati setiap program kegiatan yang ada, sehingga kami dapat bertumbuh dan dikuatkan oleh karena iman dan percaya kami. Kami juga menyerahkan kehidupan bersama kami di dalam kehidupan persekutuan gereja Tuhan di Klasis Pendosari, di Sinode GKJPU, dan oikumene bersama-sama dengan gereja-gereja, dan kehidupan bersama antar umat beragama dimanapun kami berada. Jadikanlah kami berkat untuk mereka. Sertai para pemimpin-pemimpin kami, baik secara pemimpin rohani maupun dalam kepemimpinan negeri ini. Tuhan curahkan keadilan dan kebenaran, sehingga dapat mewujudkan yang terbaik yang telah Engkau tetapkan untuk terjadi dalam kehidupan kami sekarang dan waktu-waktu yang akan datang. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang tertimpa musibah, bencana alam, dan juga kecelakaan dimanapun berada. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Sertai ya Tuhan, dan cukupkan apa yang diperlukannya. Yang sakit segera sembuh, yang dalam duka Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Curahkanlah roh-Mu dan kuasa-Mu, agar kami dapat melihat kemuliaan yang terjadi dalam setiap peristiwa. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk Palem Arum pada hari ini dan pada minggu-minggu pekan yang akan datang. Mampukan kami untuk membuka hati, pikiran, dan iman kami bertumbuh untuk satu peristiwa Minggu Suci. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama umat Tuhan di sepanjang masa kita bangkit berdiri dan kita teguhkan dalam pengakuan iman rasuli. Kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan memberikan persembahan, kita landasi dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Kita puji bersama. Amin.
sadar, hati kami penuh dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu yang tak terhingga. Sebagai wujud rasa terima kasih kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Kiranya persembahan ini menjadi tanda kasih dan pengabdian kami kepadamu. Berkatilah kami agar senantiasa menjadi alat-Mu untuk berbuat baik. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetaplah setia agar hidup saudara dipulihkan, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita, Kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita. Ingatlah sabda Tuhan bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menuntun langkah hidupmu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Roh Kudus memenuhi sanubarimu dengan kekuatan dan pengharapan. Kiranya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkatimu dengan damai dan sukacitanya, kini dan selamanya. Amin. Bila
Basti. Ade. Halo Mbak. Bisa aja. Ya Mbak Jun. Kamu udah besar. Halo. Ayo Mas. Wah, yeay. Pak anak apa Pak nih? Sing menel. Oh, anak-anaknya pulang. Oh, ajos. Terima kasih. Gusti terkait. Wah, merah-merah. Merah-merah gitu. Iya. Pak, kenapa nih? K-pop olahraga apa? Ya Mbak Dewi, ya Mbak. Iya Mbak Rindy. Mas. Pulang sini atau pulang sana? Rumahnya banyak, mana juga ada, mereka bekan. Bapaknya Om. Ngalah. Iya. Kan lu terus 2 hari yang lalu. Enggak boleh? Iya. Oke. Ini enak. Kemarin Pak belum selesai Pak? Belum. Oh, tahun depan. Iya. Terima kasih. Mada sing kemis. Mada ya bener kan? Sing kemis. Aku. Ya, lagunya udah ada kok. Kan litung gini udah tak bikin sampai Sabtu itu udah ada. Tapi kan Mada berarti kemis dek Minggu ya. Tutup dulu Pak Bos. Sing Jumat Sabtu udah. Tutup dulu. Oke. Iya.
Sudah. Oke. Kita pulang. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih untuk yang kesempatan pagi hingga siang hari ini telah beribadah bersama kami dalam Minggu Palem. Kiranya dalam Minggu Sukacita menyambut Yesus di Yerusalem, namun juga menjadi satu refleksi dan pengingat bahwa ini adalah pekan-pekan kesengsaraan penderitaan Tuhan Yesus. Kiranya boleh menyiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih terfokus hanya kepadanya, semakin percaya dan semakin beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk warta yang bisa kami sampaikan, yang pertama, kami mengundang segenap warga jemaat semuanya untuk bisa hadir secara langsung di gereja pada rangkaian Pekan Suci yang diawali dari hari ini dan kemudian akan berlanjut di dalam Kamis Putih pada hari Kamis besok di tanggal 17 April 2025 pada pukul 5 sore di gedung gereja, akan dilayani oleh Penatua Yosua Ivan Pradana dengan adanya pelayanan pembasuhan kaki dan juga pelayanan pencawisan perjamuan kudus. Kemudian kami juga mengundang di dalam Jumat Agung hari penyalipan sengsaraan Tuhan Yesus pada pukul 9 pagi di gedung gereja, dilayani oleh Pendeta Yunia Nawangse menggunakan liturgi khusus Jumat Agung, dan dalam ibadah Jumat Agung ini akan dilayani perjamuan kudus. Kemudian kami juga mengundang di dalam hari Sabtu di tanggal 19 April 2025 adalah Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci, di mana dalam liturgi ini mengartikan bahwa pada hari ini adalah hari dengan keheningan, kesunyian, karena hari ini adalah hari di mana para murid pun juga di dalam keheningan, kesendirian karena ditinggalkan oleh guru mereka, oleh Tuhan Yesus yang telah berkorban di atas kayu salib. Ibadah Sabtu ini akan dilayani oleh Penatua Dwi Rianto pada pukul 5 sore di gedung gereja. Kemudian yang terakhir, di dalam puncak perayaan Pekan Suci ini, di dalam hari Minggu tanggal 20 April 2025 adalah Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah hari kemenangan dan kami mengundang warga jemaat untuk tidak lupa hadir, ya, karena biasanya secara tradisi atau kebiasaan banyak warga jemaat yang terfokus hanya pada hari Jumat saja, padahal kami informasikan dan ini menjadi bahan kita bersama, refleksi bersama, sebetulnya puncak keseluruhan itu adalah di hari Minggu, yaitu Minggu Paskah. Ini adalah satu rangkaian dari Palma dan kita akhiri di dalam Paskah. Kami undang pada jam 9 pagi, akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Sudriono dengan menggunakan liturgi khusus Minggu Paskah. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait warta di pekan ini. Kita akan bersama memasuki Pekan Suci. Sekali lagi kita siapkan hati dan kiranya Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Matur nuwun, sugeng dinten Minggu, Gusti berkahi.